Barangkali tanpa pengabdian Chi Chae-ing, eksistensi umat Konghucu di Indonesia bakal berbeda sama sekali. Lelaki yang berpulang pada usia 81 tahun pada 2016 itu bukan saja sebagai pejuang eksistensi Konghucu di tanah air. Dia aktif memperjuangkan agar ajaran Konfusius diakui secara resmi sebagai agama oleh pemerintah. Pengabdiannya jauh lebih besar. Dia adalah orang yang menjembatani penganut Konghucu dengan kitab-kitab penting Konfusiusan. Chi Chae-ing menerjemahkan kitab-kitab berbahasa Hokkien ke bahasa Indonesia dan Inggris. Berkat kerjanya lah, umat Konghucu yang tak fasih berbahasa Hokkien akhirnya bisa membaca kitab-kitab dengan baik. Haksu Chi Chae-ing atau Haksuchi lahir di Jepon, Blora, Jawa Timur pada tanggal 26 Maret tahun 1935. Dia adalah anak pertama dari 3 bersaudara pasangan Ti Bong Hiu dan Go Hok Nio. Haksuchi menyelesaikan pendidikan SD di sekolah Tionghoa, Blora. Lalu, dia melanjutkan ke SMP Kristen di Blora. Pada 1954, dia pindah ke Solo untuk mengikuti pendidikan SGA, Sekolah Guru Agama Kristen. Selepas SGA, pada tahun 1957 sampai tahun 1968, penggemar wayang kulit ini kemudian menjadi guru di Kongkou, sekarang SD Tripusaka di Solo. Setahun kemudian, dia diangkat menjadi kepala sekolah hingga 1960. Pada saat yang bersamaan, dia mengikuti program B1 Bahasa Indonesia, sejak 1957 hingga lulus pada 1961. Sejak tahun 1968 sampai tahun 2004, Haksuchi aktif menjadi dosen dan koordinator untuk pendidikan mata kuliah agama Konghucu di Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta. Hingga penghujung hidupnya, Haksuchi Chae-ing terus mengabdi pada kepentingan umat Konghucu. Dengan setia, dia terus menerjemahkan kitab berbahasa Hokkien yang diakuinya memiliki tingkat kesulitan tinggi. Huruf yang sangat kuno bisa diterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Menerjemahkan kitab merupakan kegiatan Haksuchi sehari-hari. Ayat demi ayat diterjemahkannya tanpa kenal lelah. Dia sadar, menerjemahkan kitab suci perlu kesabaran dan ketelitian dalam memeriksa huruf demi huruf. Baginya, terjemahan kitab tak sekadar mengalihkan bahasa saja. Yang jauh lebih penting, adalah menafsirkan makna dengan sudut pandang paling objektif. Haksuchi merupakan haksu termuda di dunia. Dia masih berusia 28 tahun saat diangkat. Untuk menjadi haksu, syaratnya tak mudah. Dia harus melepaskan keduniawian dan fokus dalam pembinaan rohani serta pelayanan umat. Salah satu terobosan yang dilakukannya adalah mendirikan majalah bulanan internal Konghucu yang dipimpinnya sejak 1956. Majalah internal ini bernama Suara Kung Chiao, pertama kali diterbitkan di Malang. Beberapa saat kemudian, nama majalah ini terus berubah. Diskriminasi yang dialami Haksuchi dan pemeluk Konghucu terjadi hingga Soeharto lengser. Kemudian, tatkala Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi Presiden RI, angin segar turut menghembus ke para pemeluk agama Konghucu. Gus Dur mencabut Inpres 14 tahun 1967 dan membolehkan penganut Konghucu menjalankan ibadah. Bahkan, Konghucu menjadi agama resmi ke-6 di Indonesia. Pada Senin, tanggal 9 Mei tahun 2016, Chi mengalami sesak napas. Dia dilarikan ke rumah sakit. Selama perjalanan menuju rumah sakit, keadaan Haksunya kian memburuk. Dia terus memejamkan mata, berada di ambang kematian. Pada keesokan harinya, Selasa, tanggal 10 Mei tahun 2016 pukul 10.45 waktu Indonesia Barat, Haksuchi Chae-ing harus menyerah pada penyakit asma dan diabetes yang telah lama dideritanya.